Rasa papeda kali ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Bovendigul. Beribu kota di Tanah Merah, Bovendigul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang terletak di hulu Sungai Digul. Kabupaten ini dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai tempat pembuangan pergerakan nasional pada zaman Hindia Belanda. Para tokoh pergerakan yang pernah dibuang ke sini antara lain Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Sayuti Melik. Rapat santai pendampingan dan advokasi pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul berlangsung di Rumah Kribo Kampung Sokanggo, Distrik Mandopo. Kata Rumah Kribo merupakan akronim dari Rumah Kreasi Rombongan Seni Bovendigul. Tempat ini merupakan tempat berkumpulnya para seniman dan pusat pagelaran kearifan budaya lokal masyarakat 5 suku besar Bovendigul. Izinkan kami dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang diberikan pada kami menjamin pendidikan untuk bagaimana terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar pendidikan terus meningkat dan menghasilkan yang terbaik untuk kita semua. Saya sangat mengapresiasi dari bapak-bapak dari provinsi balai. Dari tadi saya menghafal Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Saya sangat bahagia sekali karena dia kata-kata menjamin bahwa ada sesuatu goal yang akan kita dapatkan, itu yang positif, di mana anak-anak kita terus terang di sini melek hurufnya agak kurang ya, saya pikir. Saya kira ini persoalan masalah kita semua, bukan hanya Bovendigul tapi dari kementerian juga, bagaimana supaya bisa meningkatkan untuk pendidikan. Semua kalau literasi itu begini, semuanya sudah. Yang di bawah juga tuh. Nah, udah ya. Sini udah dapat semua, itu bawah kayaknya kameranya belum. Kasihan yang di bawah udah semangat sekali. Kalau penggerak begini ya. Ya, kalau sekolah penggerak begini, ya bergerak gitu maksudnya. Khusus untuk Kabupaten Bovendigul memang masih 21% lebih yang sudah melaksanakan. Harapannya tahun ini bisa 100% Pak Kepala Dinas. Konsisten terus pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak. Kenapa harus dari guru penggerak? Karena mereka sudah dibekali bagaimana manajemen pembelajaran, bagaimana manajemen kelas itu, manajemen sekolah itu sudah dididik dulu. Makanya kalau diterjunkan menjadi kepala sekolah itu sangat, artinya mereka sudah punya dasar untuk melakukan manajemen atau berbagai sekolah. Nah, sebetulnya kita sudah tawarkan beberapa rekomendasi perbaikan di situ. Oleh karena itu nanti di ujung acara mari kita sepakati dulu, diskusikan kira-kira yang menjadi prioritas saat ini misalnya. Tidak mungkin semua menurut saya, tapi ada prioritas-prioritas yang perlu kita tingkatkan. Tentu
banyak persoalan yang kami hadapi di Bovendigul, karena ya kami semua sebagai orang Bovendigul tahu Bovendigul ini salah satu kabupaten yang ya jaraknya juga, geografisnya juga ya, susah lah dijangkau. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk tim MP dari provinsi, tapi apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa teman-teman tadi usul ke saya bahwa Pak, jangan Bapak sendiri yang bicara atau omong, kami juga beri kesempatan kan, supaya kami lebih menjelaskan persoalan-persoalan yang ada di dinas, itu dari pengawas, dari kepala bidang pendidikan dasar dan ketenagaan, dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini kami belum ada bidang menengah karena nomenklaturnya juga belum, tapi sudah ada peraturan bupati dan ada waktu dekat akan dilantik kepada bidang menengah sehingga bisa mengurus kesadaran sekolah keseimbangan serta. Nah, menyangkut SD, kita sudah ada juga kerjasama beberapa perguruan tinggi, terutama UTN dan misalnya. Sehingga sekarang kan ada kita anggarkan untuk khusus OAT supaya betul-betul nanti itu kembali mengabdi masing-masing instansi terkait, baik guru maupun instansi lainnya. Memang kita ada kekurangan, nanti kita akan benahi dari dinas pendidikan supaya rapat ini yang datangkan ke kita akan diskusikan dengan kepala dinas supaya kita laporkan ke kepala daerah supaya ini dan masalah ini Pak mau tidak mau harus diatasi supaya yang tingkat SD kita di Bovendigul yang merdeka belajar ini betul-betul kita merdeka. Rapor pendidikan itu mencerminkan keadaan tentang sekolah yang mengikuti asesmen. Kalau dia tidak mengikuti asesmen, berarti raportnya tidak ada. Nah, oleh karena itu, rapor pendidikan itu kalau kita mau bawa Pak Kepala Dinas, maka diharapkan 100% kalau bisa. Semua ikut asesmen supaya kelihatan, representatifnya kelihatan. Pak, di sana tidak ada internet. Pak Kepala Dinas, siapkan uang angkat anak-anak bawa ke sini bagi mereka yang jauh. Kalau tidak dekatkan dengan mereka di sekolah mana yang dia bisa, ikut di situ. Asesmen itu kan bukan tiap hari. Dalam setahun itu hanya kali ya, 1 kali. Nah, dari rapor pendidikan itulah muncul yang namanya rapor pendidikan untuk satuan pendidikan untuk sekolah-sekolah, dan akumulasi dari itu atau himpunan dari itu menjadi rapor untuk pemerintah daerah. Nah, kita bicara tentang komitmen tadi, nanti kita lihat dari rapor pemerintah daerahnya. Di dalam rapor itu juga ada masalah yang kita tahu. Anak-anak itu sudah pintar membaca atau belum? Kelakuan anak-anak itu bagus atau tidak? Nanti kelihatan di rapor itu. Itu yang menjadi tugas pemerintah kabupaten dalam hal ini untuk dinas pendidikan. Dari akar masalah itulah dibuatkan program kegiatan yang dia bisa menjawab sehingga tahun-tahun depan itu akan hilang. Dan kami juga siapkan regulasi, sediakan draft untuk Perbu. Ibu asisten 1, cuma Perbu ini kan prosesnya harus dari dinas pendidikan, bukan kami. Kami hanya membantu menyiapkan saja, kami serahkan kepada dinas pendidikan, nanti mereka menjadikan draft di dinas pendidikan masuk kepada ring 1 di Bupati. Nanti itu kami berharap kalau boleh secepatnya jadi perda. Muatan perda itu tidak jauh-jauh menyangkut dengan kebijakan Merdeka Belajar. Cuma kami lebih merincikan apa saja di dalam kebijakan Merdeka Belajar, sehingga itu yang menjadi regulasi. Pada saat kita merencanakan ke depan, tidak perlu lagi kita ragu-ragu karena ada payung hukum. Nah, dan Bapak Ibu kami kalau bisa di tahun ini, kalau tidak tahun depan, program kegiatan yang mendukung untuk Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu harus tetap konsekuen untuk jaga. Kita tidak lihat besarnya, tapi bagaimana dia kita bisa lakukan itu. Itu di tingkat Pemda. Begitu juga di tingkat satuan pendidikan, kalau ada di sini Bapak Ibu kepala sekolah,
bahwa dana BOS digunakan itu juga harus berbasis data. Datanya dari mana? Pelajari rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Saya selaku pimpinan pendidikan dan kebudayaan di Bovendigul atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul berkesan yang baik dengan ada kunjungan dari BNPB Provinsi Papua untuk kegiatan pelaksanaan ini. Kami berharap supaya ke depan ini kerjasama antara kita pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten dan BNPB Provinsi Papua berjalan dengan baik sehingga semua ke depan ini guru-guru kita yang ada di Kabupaten Bovendigul bisa ikut verifikasi guru dan semua kegiatan-kegiatan guru bisa terlaksana dengan baik sehingga apa yang kita pikirkan, rencanakan semua itu bisa berjalan. Ya, intinya bahwa kami berharap supaya peningkatan kualitas mutu pendidikan guru di Kabupaten Bovendigul ini berjalan dengan baik. Dari dukungan dari pemerintah daerah, salah satunya kami akan membuat perda dan perbub ya untuk menguatkan secara regulasi kurikulum mereka di Bovendigul. Itu salah satu, dan kami akan dengan waktu melalui OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan beberapa dinas itu akan seperti Pemuda dan Olahraga dan lain-lain, kita akan melihat fasilitas sarana prasarana yang mana dibutuhkan dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah khususnya. Dengan kurikulum merdeka ini anak-anak di Bovendigul dia bisa bersaing dengan anak-anak di luar Bovendigul. Jadi kualitasnya sama seperti anak-anak yang di bagian tengah dan bagian timur, bagian barat Indonesia. Mudah-mudahan kurikulum mereka ini bisa menggali potensi-potensi pada anak-anak kami di Bovendigul.